Hey sob, jumpa lagi dengan saya Om Nizar dalam channel YouTube Jaga Jualan. Nah, di pembahasan video kali ini saya akan melanjutkan pembahasan terakhir terkait fitur yang ada di Jenny. Nah, hari ini saya akan membahas satu fitur menarik dan sangat istimewa nih, khususnya kalian pengguna omnichannel Jenny ini. Nah, khususnya untuk kalian nih para seller yang sudah besar dan sudah memanfaatkan karyawan dalam mengelola toko-toko kalian yang banyak tersebut. Nah, penasaran kan apa satu fitur tersebut? Langsung saja sob, simak video ini sampai habis. Jika kalian adalah seorang seller yang sudah besar dan kalian punya brand sendiri, dan tentunya kalian sudah memanfaatkan karyawan dalam mengelola toko online kalian yang banyak tersebut, tentunya kalian punya rasa was-was dong dengan kinerja para karyawan kalian, karena mereka pegang semua akses penting sob. Jadi akses-akses toko itu mereka semua yang pegang, dari password, akun, dan data-data penting lainnya. Apalagi ditambah mereka sering berinteraksi dengan seller center setiap harinya. Ditambah juga karyawan kalian itu bukan dari keluarga dekat kalian atau saudara-saudara kalian. Dan ditambah juga kalian sibuk dengan pekerjaan kalian sendiri dan tidak punya waktu yang luang dalam mengevaluasi kinerja dari karyawan kalian sob. Tapi tenang sob, ada omnichannel. Nah, jadi dengan kalian menggunakan website omnichannel ini, kalian tidak perlu ribet lagi sob. Kalian bisa mengefisiensi pengelolaan semua toko online di berbagai marketplace dengan menggunakan omnichannel ini sob. Nah, kalian tinggal integrasikan saja semua toko-toko online kalian yang berbeda marketplace tersebut sob, sehingga kalian tidak perlu login logout di berbagai toko yang berbeda marketplace. Dan kalian juga tidak perlu merekrut banyak karyawan sob. Nah, jika kalian menggunakan website omnichannel Jenny ini, ada satu fitur menarik dan istimewa agar toko-toko kalian atau akun toko kalian itu bisa aman walaupun yang kelola semuanya adalah karyawan kalian sob. Nah, dan kalian juga bisa membuat job desk dari satu fitur ini sob. Nah, penasaran kan apakah fitur tersebut? Oke sob, sebelum saya lanjut ke pembahasan lebih dalam lagi, seperti biasa silakan yang belum like video ini like dulu dong, sebagai apresiasi kalian agar saya tetap semangat mengedukasi kalian setiap harinya. Oke sob, saya akan bahas satu fitur di omnichannel Jenny ini langsung dengan menggunakan tutorial sob. Oke, kita langsung menuju tutorialnya saja. Oke sob, kita langsung masuk ke tampilan Jenny. Nah, jika kalian menggunakan PC atau laptop, kalian bisa masuk langsung ke websitenya, yaitu di www.jenny.com. Maka kalian akan masuk ke tampilan awal Jenny ini sob. Oke, kita langsung masuk ke tampilan awal ini. Kita langsung login saja sob, karena saya sudah punya akun. Nah, untuk kalian yang belum punya akun, silakan daftar terlebih dahulu. Cara daftarnya mudah, kalian tinggal ikuti langkah-langkahnya, maka kalian akan mendapatkan email atau akunnya. Jadi sangat mudah sob. Oke, kita langsung login saja sob, biar cepet. Oke, kita masuk ke dashboard awal atau beranda dari Jenny ERP ini. Om katanya bahas satu fitur menarik atau istimewa. Jadi tenang sob, fiturnya itu ada di Jenny ERP ini. Jadi fiturnya ada di menu pengaturan, kemudian ke menu manajemen staff. Nah, jadi manajemen staff ini adalah semacam kalian itu mengcloning akun dari Jenny ini sob. Jadi kalian bisa membuatkan akun baru untuk karyawan kalian, sehingga kalian bisa menentukan peran mereka. Apakah mereka sebagai admin toko atau admin gudang atau supervisor yang mengawasi para karyawan lewat Jenny ini, itu bisa kalian buat dengan menggunakan fitur manajemen staff ini sob. Jadi toko kalian bisa jadi lebih aman sob. Nah, jika kalian menggunakan manajemen staff ini, kalian tinggal tentukan perannya. Tapi perlu diingat sob, nah, walaupun di fitur manajemen staff ini merupakan fitur berbayar, maka saya tetap akan merekomendasikan kepada kalian nih
para seller yang sudah besar untuk berlangganan paket yang rendah terlebih dahulu untuk mencobanya. Karena jika kalian punya karyawan itu sangat rawan sob. Ketika kalian misalnya punya kepentingan lain sehingga kalian tidak bisa mengontrol karyawan kalian, maka kalian bisa menggunakan manajemen staff ini. Oke, kita langsung ke tutorial cara penggunaannya sob. Nah, walaupun ini fitur berbayar, tetapi tetap saya tutorialkan. Oke, kita sekarang akan membuat sub akun. Nah, jadi kita akan membuat akun yang ingin kalian berikan kepada karyawan kalian sob. Nah, sebelum kalian membuatnya, maka kalian harus menentukan peran dari karyawan kalian terlebih dahulu. Jadi kita harus masuk ke pengaturan peran. Nah, maka akan masuk ke tampilan pengaturan peran. Nah, ketika kalian baru menggunakan Jenny ini, maka di sini akan ada peran default atau peran yang sudah jadi. Jadi dibuatkan oleh Jenny-nya sendiri sob. Seperti ini. Nah, ini sudah saya edit. Staff admin, kemudian saya sudah buat di bagian gudang. Jadi ini dua peran ini sudah saya buat sebelumnya, tapi oke, gak apa-apa, kita akan tutorialkan bagaimana cara membuat perannya. Kita tambahkan peran. Oke, nama peran kita isi misalnya admin marketplace 1. Kemudian kalian bisa isi deskripsi. Nah, deskripsi ini biasanya diisi job desk atau peraturan-peraturan dari perannya. Misalnya admin itu dia job desknya seperti membuat campaign, kemudian mengoptimasi produk dan lain sebagainya. Nah, itu kalian bisa tulis di deskripsi peran ini. Kemudian izin. Nah, izin ini apa aja yang bisa diakses dari admin marketplace ini ya. Jadi peran ini dia bisa akses apa saja. Misalnya dia bisa akses dashboard, pesanan, kemudian product channel, stok, promosi, kemudian laporan. Nah, ada 6 izin akses ya untuk akun ini ya. Jadi peran ini bisa mengakses 6 dari menu-menu fitur-fitur yang ada di Jenny ERP ini sob. Kemudian kalau sudah, kalian bisa kirimkan. Oke, peran ditambahkan. Ada notifikasi ini. Nah, ini sudah saya buat admin marketplace ya. Jadi ada 3 peran yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini adalah salah satu langkah awal ketika kalian ingin membuat sub akun atau staff management akun. Jadi seperti itu sob. Oke, jadi setelah kita membuat peran, maka kita harus membuat akun staff manajemennya. Jadi kita masuk ke pengaturan, kemudian manajemen staff. Nah, di sini kita bisa menambahkan staff. Nah, berhubung di Jenny ini manajemen staff adalah salah satu fitur berbayar, maka kita tidak bisa membuat jika kita menggunakan trial akun atau akun gratis, akun percobaan. Jadi kalian minimal harus masuk ke sini sob. Kita lihat dulu dashboard. Nah, minimal kalian harus daftar atau berlangganan paket basic seharga 400 kembali 1000. Jadi kalian di paket basic ini kalian bisa membuat 2 sub akun untuk karyawan kalian. Jadi kalian bisa membuatnya untuk dikasihkan ke karyawan kalian, seperti misalnya admin marketplace dan admin gudang. Jadi seperti itu sob. Oke, kita kembali ke manajemen staffnya. Kalau kalian ingin buat, gampang sob, kalian tinggal tambahkan staff, kemudian buat akun gini, akunnya. Jadi biasanya ini diisi nama dari karyawan, misalnya namanya Rehan, kemudian sandinya ya dibuat mudah aja sob, misalnya ini, kemudian nama staff. Nah, dia perannya staff apa? Misalnya admin marketplace 1.
kemudian nomor HP-nya, nomor HP karyawan kalian berapa. Nah, otorisasi, jadi mereka bisa mengakses toko apa saja di marketplace mana saja. Misalnya admin marketplace kan kalau ingin enak, jadi mereka bisa mengakses semua dari toko yang ada di berbagai marketplace. Sekalian toko manual juga ya, jika ada orderan manual mereka bisa akses. Kemudian misalnya jika ada toko baru maka akan otomatis akses. Jadi ketika kalian mengintegrasikan toko baru di misalnya di marketplace A, maka si karyawan ini juga langsung bisa mengaksesnya. Misalnya Shopee, Tokopedia, kemudian Lazada, TikTok. Oke. Jadi ketika misalnya 4 toko ini saya masukkan, maka ketika ada toko yang diintegrasi dari salah satu marketplace ini, maka si admin ini bisa langsung mengaksesnya, sob. Oke, kemudian perannya. Nah, ini peran yang ingin ditambahkan. Jadi mereka ingin jadi apa? Misalnya admin marketplace 1. Oke, jadi mereka cuma bisa akses ini, sob. Pesanan 90 terakhir, proses pesanan, pesanan tidak normal, pengaturan pesanan. Nah, ini di dashboard pesanan. Jadi mereka cuma bisa mengakses ini ya di dashboard menu pesanan. Jadi seperti itu. Nah, itu jika kalian ingin buat manajemen staffnya, kalian kirimkan. Nah, berhubung ini adalah paket trial, maka tidak bisa, sob. Kalian harus berlangganan dulu minimal ke paket basic. Oke, kita batalkan terlebih dahulu. Nah, jadi manajemen staff ini kemarin sudah saya bahas di video yang big seller, yaitu ada fitur sub akun. Nah, jadi di big seller itu ada sub akun. Itu fungsinya sama, sob. Tapi di big seller itu ketika menggunakan free trial atau akun gratis itu bisa membuat 2 sub akun. Tapi di Jenny ini kalau kita menggunakan akun gratis tidak bisa membuat sub akun atau manajemen staffnya. Nah, itu yang jadi kelemahan dari Jenny ini, sob, ketika kita menggunakan paket gratis. Nah, dan ada satu lagi nih yang ketika sebelumnya sudah saya review. Nah, saya cari-cari itu kalau di big seller itu ada yang namanya log aktivitas. Jadi semua aktivitas akun dan sub akun dari big seller itu kita operasikan, maka ada jejak rekamnya di situ ya, rekam jejaknya di log aktivitasnya. Nah, di Jenny ini kemarin sudah saya review sih, ternyata kalau saya cari-cari itu belum ada, sob. Nah, ini bisa dijadikan PR bagi bisnis developernya atau pengembang dari website Jenny ini, sob, agar di kemudian harinya itu bisa ditambahkan log aktivitas. Jadi semua aktivitas akun ataupun sub akun itu ada rekam jejaknya. Jadi ketika misalnya ada peran atau ketika mengoperasikan di menu A, itu kan banyak karyawan yang memakainya. Jadi ada rekam jejaknya. Jadi karyawan A itu pernah mengoperasikan ini. Jadi ketika ada miskomunikasi dan ada kesalahan di misalnya pembuatan promosi terlalu besar, maka tahu siapa yang melakukan atau mengoperasikan dari promosi tersebut. Jadi itu fungsi dari log aktivitas, sob. Nah, mungkin di Jenny ini itu belum ada, sob. Kalau karena kemarin sudah saya review sebentar sebelumnya dan saya cari-cari memang nggak ketemu. Nah, apakah itu memang nggak ada atau berbeda nama, jadi kurang jelas. Nah, mungkin itu, sob, kelebihan dan kelemahan dari sub akun atau staff manajemen yang ada di Jenny ini dibandingkan dengan yang ada di big seller yang sudah saya review kemarin, sob. Nah, itu tadi adalah review dari fitur manajemen staff yang ada di Jenny, sob. Nah, ini merupakan fitur istimewa dan sangat menarik sehingga di Jenny ini dibuat fitur berbayar. Jadi tidak ada fitur gratis atau ketika kalian menggunakan paket gratis itu tidak tersedia fitur manajemen staff ini. Jadi dengan kalian menggunakan manajemen staff ini,
ketika kalian memanfaatkan karyawan, kalian tidak perlu pusing lagi dan tidak perlu was-was jika toko kalian disabotase oleh karyawan kalian, karena kalian sudah membuatkan peran kepada mereka apa aja yang sudah atau bisa diakses oleh mereka dengan menggunakan manajemen staff ini sob. Jadi sangat menarik dan sangat istimewa. Maka saya rekomendasikan untuk kalian, jika kalian menggunakan Omnichannel Genie ini, kalian bisa daftar di layanan basic, atau kalian bisa daftarkan atau berlangganan di layanan basicnya, karena di layanan basic ini menyediakan 2 sub akun. Nah, ini lumayan untuk kalian yang menggunakan jasa karyawan untuk mengelola toko-toko kalian yang banyak tersebut sob. Jadi kalian tinggal rekrut 2 karyawan, misalnya karyawan 1 itu menangani semua kebutuhan marketplace atau admin marketplace, yang kedua admin gudang. Jadi semua tentang pengiriman itu tanggung jawab dari admin gudangnya. Jadi sangat cocok untuk kalian yang punya toko banyak. Jadi seperti itu sob. Nah, mungkin ini adalah pembahasan terakhir terkait fitur yang ada di Genie sob. Nah, untuk kalian yang ingin request trik, tips, strategi apa saja yang ingin saya bahas di kemudian harinya atau di video selanjutnya, bisa tinggalkan jejak di kolom komentar sob. Dan jangan lupa klik like, share, dan subscribe serta nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan terkait seputar dunia marketplace online. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. See you next time.